Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah. Semoga Allah jadikan kuburnya daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Segenap anak-anak kita yang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu manfaat, ilmu barokah. Dan kita yang masih hidup, semoga Allah anugerahkan keberkahan. Al-Fatihatu ila ma nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil وَلَنْ يَضِيقَ الرَّسُولُ اللَّهِ جَاءُوكَ بِإِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. يَا رَبِّ وَلَنْ يَضِيقَ الرَّسُولُ اللَّهِ جَاءُوكَ بِإِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. يَا رَبِّ مُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad, la illallah, la ilaha illallah. Rijalallah, ibadallah, agithuna li ajalillah wa kunu aunana lillah. Asana bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أباب وأنتم يا أولي الألباب تعالى ونصروا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Adur Rasul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Innal rajula la yablughu bi khalqil hasani darajatas shaimil qaimi wal maghadi fi sabilillah. Kun basyasan fa innallaha yuhibbul basyasin wa yubghidul abus al karil wajhi. Wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah perkenankan kita dalam keadaan sehat walafiat melakukan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kita sambung dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang telah, yang sedang maupun yang akan kita lakukan mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah dan kita pun akan mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang pentingnya akhlak, tentang pentingnya adab. Karena akhlak itu di atas ilmu. Al-adabu falqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Orang itu bisa mengenal adab akhlak yang baik kalau orang tersebut mengamalkan ilmu yang dia miliki. Pada saat ini bangsa kita Indonesia sedang diuji oleh Allah. Banyak orang-orang yang ingin Indonesia itu hancur. Ingin Indonesia itu supaya perang saudara. Tapi para pendiri bangsa ini, para ulama yang mayoritas mereka pendiri bangsa ini, yang mereka kedepankan adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nabi sampaikan, innar rajula la yablughu bi khuluqil hasan. Sesungguhnya seseorang itu akan sampai pada akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu tingkatannya kadarajatis shaim, seperti orang yang ibadah puasa Ramadan dengan sempurna. Jadi pahalanya besar. Pahalanya cukup baik orang yang menjaga akhlak, orang yang menjaga adab. Salah satu akhlak yang ditanamkan oleh ulama kita berbangsa dan bernegara, yang pertama ditanamkan oleh ulama kita sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim, yaitu Rabbij'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku, kita orang Indonesia, negeri yang aman. Kalau negeri aman, kita gampang bersilaturahim. Kalau negeri kita aman, orang kerja enak. Kalau negeri kita aman, berdagang pun lancar. Kalau negeri kita aman, kita pulang kampung pun enak. Maka yang pertama, Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah supaya negeri itu aman. Kalau negeri aman, negeri tentram, itu kita sujud ibadah juga enak. Maka doa yang pertama sebagai seorang muslim adalah menjaga keutuhan, keamanan bangsa kita Indonesia. Orang ngaku beriman, sholatnya baik,
kerjanya ngerusakin aset negara. Ini bukan orang mukmin, ini bukan orang beriman. Ngaku beriman, ganggu saudaranya yang non-muslim. Rumah saudaranya yang non-muslim dihancurkan, dijarah. Ini bukan bagian daripada orang beriman. Apalagi kalau merusak harta, rumah, apapun yang dimiliki oleh orang muslim. Orang non-muslim aja nggak boleh, apalagi sampai merusak aset negara. Karena menjaga keamanan bangsa itu bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang saat ini banyak merendahkan akhlak, meninggalkan keberkahan karena mereka beranggapan bahwa apa yang dia miliki itu jeripayah dia, bahwa apa yang dia miliki itu hasil usaha dia. Padahal itu doa-doa orang tua kita. Bapak, Ibu sekalian yang saya muliakan, dalam hidup itu kita punya 3 orang tua. 3 punya orang tua yang itu menjadi sumber keberkahan hidup kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Siapa itu 3 orang tua yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan? Yang pertama, orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Siapa itu? Ayah ibu kita. Ibu yang melahirkan kita, ayah yang memberikan nafkah kepada kita. Kita muliakan mereka sama dengan memuliakan Rasulullah. Kita muliakan mereka, kita taat mereka dalam kebaikan sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakan orang tuamu, sayangi orang tuamu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang tua yang harus kita muliakan sama dengan orang tua kita, yaitu kedua mertua kita. Ibu, kalau ibu sama suami ibu ketika terlepas ikatan pernikahannya, cerai, itu orang lain. Tapi ama mertua itu nggak ada bekas mertua. Karena mertua itu bagian daripada orang tua kita yang sama-sama harus kita hormati. Ya karena itu orang tua kita. Kalau kita muliakan orang tua kita, kita juga harus muliakan mertua kita. Yang anaknya itu kita jadikan istri kita, atau anaknya itu kita jadikan suami kita. Ketika kita menyakiti mereka, mertua, itu sama dengan kita menyakiti Rasul. Siapa orang menyakiti Rasul sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita muliakan. Ini akhlak, bagian daripada akhlak. Yang ketiga yang harus kita muliakan, yang ini menjadi sumber keberkahan buat Indonesia, yaitu memuliakan guru. Memuliakan orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Itu bagian daripada orang tua kita. Ibu, Bapak sekalian yang saya muliakan, zaman kita dulu, kita ini rata-rata produk dulu. Ya, produk dulu bukan produk sekarang. Dulu kita kalau belajar nggak bisa, itu sama guru kita, tangan kita disuruh begini. Ya, masih ingat nggak? Yang orang-orang Jawa nggak apal, tangan kita digini, dipukul sama bambu, sama penggaris. Ingat nggak? Ingat nggak kita? Apakah kita marah? Apakah orang tua kita marah ketika anaknya dipukul dengan penggaris oleh gurunya? Tujuannya apa? Guru itu sayang. Tujuannya apa? Guru itu mendisiplinkan anak. Mukulnya pun dengan kasih sayang. Bukan mukul untuk menyakiti seperti orang mukul maling. Bukan. Itu pukulan-pukulan kasih sayang. Coba sekarang kalau ada guru melakukan itu, kira-kira orang tua protes nggak? Protes. Padahal guru itu mendidik. Mendisiplinkan anak. Guru itu mengajarkan anak supaya apa? Supaya bisa disiplin.
Tapi kalau sekarang protes, sampai-sampai gurunya dilaporkan ke polisi, sampai-sampai gurunya penjara. Nauzubillah min dzalik. Padahal guru itu, kalau ibu sudah menyerahkan, ibu punya anak ke guru, menyerahkan anak kepada kiai, itu sudah pasrah lahir batin, minta dididik supaya anak kita berakhlak kepada kita orang tua, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah. Caranya dengan pendidikan. Ibu, bapak sekalian yang saya muliakan, ketika kita bersalaman, sering saya sampaikan, itu salaman ada li ikhtiram, ada li tabarruk. Ada salaman untuk karena memuliakan, ada salaman untuk mengharap keberkahan. Kalau kita salaman sama orang yang lebih tua, salaman kepada orang yang kita hormati, itu lebih tua dari kita, biasanya kita menundukkan kepala. Itu dalam rangka menghormati. Ada juga orang yang lebih tua, yang kita anggap orang tua, tangannya kita cium. Tangannya kita cium. Ini mencium tangan atas, itu artinya menghormati. Ini pendidikan akhlak yang ditanamkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama kita, dicium ininya. Atasnya ini dalam rangka apa? Menghormati. Nah, ada orang yang salaman itu dicium ininya dan juga dicium dalamnya. Nah, kalau dicium ininya dalamnya, ini namanya tabarrukan, mengharap keberkahan. Ya, mengharap keberkahan. Ini adab ini, akhlak ini diajarkan di Indonesia. Ulama-ulama Indonesia mengajarkan ini. Ketika kita bersalaman ke orang tua kita, mertua kita, guru kita dididik supaya dalam mencium atasnya karena memuliakan, yang kedua mencium dalam tangannya. Kita cium ininya, ini mengharap keberkahan. Jadi yang mendatangkan keberkahan Allah, kalau kita memuliakan orang tua kita, memuliakan kedua mertua kita, dan juga memuliakan guru-guru kita. Sampai saat ini Indonesia kemarin terjadi pelecehan bahwa katanya guru itu menjadikan muridnya kerja rodi. Padahal itu litabarruk, dalam rangka khidmat, memperoleh ilmu. Dalam rangka memperoleh ilmu. Di pondok-pondok pesantren, mereka itu tidak menyiapkan dana yang besar. Bahkan orang-orang yang belajar di pondok pesantren itu orang yang nggak mampu. Ketika mereka belajar di pondok pesantren itu, mereka ada yang bekerja, ada yang mengabdi. Kiainya pun ikhlas, santrinya pun ikhlas mengabdi, akhirnya memperoleh keberkahan ilmu. Memang secara logika kita nggak masuk akal ini. Anak disuruh belajar, kok di pondok pesantren disuruh ngecor. Ya, ini kalau kita menyerahkan anak, sudah tawakal kepada Allah, serahkan lahir batin. Karena anak yang belajar itu sama dengan jihad fisabilillah, sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, jadi kepada guru, kepada kiai, kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu pengetahuan harus berakhlak. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang manfaat, yang mendapat ilmu pengetahuan yang barokah. Iya, bukan manfaat saja, tetapi barokah. Kalau barokah, ada manfaat, ada kebaikan dunia akhirat. Itu namanya barokah. Jadi kalau kita minta sesuatu, mintalah kepada Allah keberkahan, supaya manfaat dunia, manfaat akhirat. Nah, ulama-ulama kita, ketika mereka mendirikan berbangsa bernegara Indonesia ini, yang pertama ditanamkan adalah cinta tanah air. Coba kemarin
Kita lihat di media televisi, ketika terjadi demo di Trans 7, itu ada yang kerusuhan? Enggak ada. Mereka semua bersolawat, mereka semua membaca doa, mendoakan supaya orang-orang yang menghina para ulama diberikan kesadaran. Ulamanya pun yang direndahkan enggak mencaci maki, diam. Diam, inilah akhlak. Coba kalau golongan sebelah, mereka dihina, dicaci maki, sampai kata-kata binatang mereka keluar. Ada dikatakan ini golongan monyet, kelompok monyet, ininya monyet. Ini bukan ajaran ulama kita. Ulama kita itu mengajarkan akhlak yang mulia kepada siapapun, baik itu muslim maupun non-muslim, agar senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ada nasihat Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair itu salah satu ulama yang dimakamkan di Mekah, di Ma'la. Beliau itu ulama yang santun, ilmunya diakui dunia. Beliau itu sering berdoa kepada Allah supaya dimakamkan di pemakaman keluarga Rasulullah Muhammad SAW di Mekah atau di Madinah. Doanya itu sering dibaca oleh beliau. Saduna fid dunya fazuna fi ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Subhanallah, itu dilantunkan oleh Mbah Maimun Zubair, minta dimakamkan, dikumpulkan bersama keluarga Khadijah dan juga keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya beliau meninggal dunia selesai melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Ini sesuai dengan doa Mbah Maimun Zubair. Apa nasihat beliau buat kita sebagai anak cucu, sebagai penerus bangsa agar kita berakhlak? Nasihat beliau yang harus senantiasa kita ingat, sering saya sampaikan ini, orang yang tahajud itu merupakan ibadah yang mulia, ibadah yang bagus, qiyamul lail. Tapi syaratnya harus istiqomah. Kalau nggak mampu tahajud dengan istiqomah, kata Mbah Maimun Zubair, nasihat yang kedua yaitu baca Al-Quran yang istiqomah. Jadi amalan yang kedua supaya kita mendapat keberkahan dari Allah, yaitu yang kedua membaca Al-Quran dengan istiqomah. Kalau nggak bisa membaca Al-Quran dengan istiqomah, kata Mbah Maimun Zubair, pesan beliau, melakukan puasa sunnah dengan istiqomah. Ini yang kedua. Yang ketiga pesan beliau, kalau puasa sunnah nggak kuat, nggak bisa istiqomah puasa Senin Kemis, yang keempat kata beliau, bersedekah yang istiqomah. Sedekah baik, tapi harus istiqomah, terus menerus bersedekah. Ini nasihat Mamun. Mungkin karena kita ekonomi kita pas-pasan, sedekahnya pun kita kecil, pas-pasan. Ada kalanya kita sedekah, ada kalanya kita tidak sedekah. Yang kelima kata Mbah Mun, kalau nggak kuat tahajud dengan istiqomah, kalau tidak kuat membaca Al-Quran dengan istiqomah, kalau tidak kuat puasa sunnah dengan istiqomah, yang keempat kata beliau, agar kita memperoleh kemuliaan dari Allah, jaga hati, jangan berprasangka buruk kepada saudara kita, kepada sesama manusia. Jadi kalau ada saudara yang dapat kebaikan, nikmat dari Allah, kita bersyukur. Alhamdulillah, saya punya tetangga dengan kerjanya sembarang, dengan kerjanya serabutan. Alhamdulillah, punya kendaraan baru, rumahnya bisa dibangun,
bersyukur sama Allah supaya kita sehat. Jangan ketika ada tetangga, ada saudara yang dapat kenikmatan dari Allah, bisa beli kendaraan baru, bisa renovasi rumah, hati kita ngomong, padahal dia itu kerjanya serabutan ya, kok bisa ngerapin rumah, duit siapa tuh yang diambil ya, duit siapa yang dikorupsi. Jangan ada prasangka buruk dalam hati. Yang sekecil apapun jauhkan prasangka buruk. Karena ini bagian daripada ibadah, menata hati agar senantiasa baik kepada siapa aja. Ini bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya kudu apik, kudu baik kepada siapa saja. Nah, ungkapan hati itu, kata Mbah Mun, bisa dilihat dari sikap dan ucapan. Nah, kalau orang yang hatinya baik, pasti yang keluar dari lisannya baik. Tapi kalau orang hatinya nggak baik, itu keluar dari lisannya yang nggak baik. Saat ini, barangkali dia nggak maki orang, tapi pakai tangan. Ditulis, pakai tangan ibu, pakai tangan ditulis. Bapak, itu juga bagian daripada melaknat orang, mencaci maki orang. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mengenai memaki, menulis, ini berlaku kepada siapa saja. Kalau orang hatinya bagus, hatinya nggak ada rasa dengki sama orang, pasti yang keluar dari lisannya yang baik-baik. Yang keluar dari lisannya tulisan yang baik. Dari hatinya baik, pasti sikapnya pun kepada siapapun itu akan baik. Ini yang menjadi contoh kita sebagai orang Indonesia yang menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita itu ibadah kita baik, sholat kita baik, tapi mulut kita na'udzubillah min dzalik itu kasar sama orang, kalimatnya nggak enak. Ini termasuk bagian yang dibenci oleh Rasul dan bukan bagian daripada umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita nggak bisa tahajud dengan istiqomah, nggak bisa baca Al-Quran dengan istiqomah, nggak bisa puasa sunnah dengan istiqomah, nggak bisa sedekah dengan istiqomah sekali-sekali, maka kata beliau, jaga hati, jaga lisan, jaga tulisan. Ini yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur kita, yang akan jasad kita dimuliakan oleh binatang yang ada di dalam tanah. Itu ada tradisi di Mekah Al-Mukarramah bahwa para ulama bahwa orang yang dimakamkan di kota Madinah atau orang yang dimakamkan di kota Mekah itu beberapa tahun itu biasanya kuburannya digali dan diganti dengan mayit yang baru. Nah, ada dua ulama Indonesia yang pada saat ini masih utuh jasadnya, yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Bapak yang pernah umroh, Bapak yang pernah ziarah ke Ma'la, itu ada makam Imam Nawawi. Itu orang Indonesia asli, ulama Indonesia yang dimakamkan di kota Mekah. Yang kedua yaitu Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair. Ini juga mayitnya ketika digali masih dalam keadaan utuh. Kata beliau, kenapa beliau bisa seperti itu? Imam Nawawi, Kiai Maimun Zubair seperti itu, selain mereka istiqomah ibadah, yang kedua mereka punya hati yang bagus, punya lisan yang bagus, tidak ngomong sembarang ngomong. Kalau zaman sekarang tidak tulis sembarang tulis. Nah, ini yang harus kita jaga karena kita orang Indonesia, umat Islam Indonesia mayoritas. Jadi umat Nabi Muhammad itu cirinya adalah
Yang pertama tadi, umat Nabi Muhammad. Yang baik itu umat Nabi Muhammad cirinya apa? Orang yang senantiasa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kita disunahkan oleh Nabi Muhammad, disunahkan ba'da maghrib itu, ketika sholat maghrib, habis maghrib nih kita disunahkan baca kalimat tahlil la ilaha illallah 100 kali. Yang kedua, disunahkan membaca la ilaha illallah yaitu ketika sholat subuh. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu 100 kali. Siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali ketika berakhir waktu siang, dan siapa orang membaca kalimat la ilaha illallah 100 kali ketika berakhir waktu malam, waktu subuh itu, maka Allah jamin dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, kuburnya dijadikan taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri umat Nabi Muhammad yang menjadi contoh buat umat-umat dahulu, yaitu wa ija ahsanu istabsyaru. Umat Nabi Muhammad itu kalau melakukan kebaikan, dia senang, dia gembira. Kalau hari ini bisa membantu saudaranya, bantu tenaga, bantu apa saja, bantu apa saja yang baik buat saudaranya, dia senang. Itu bagian daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika melakukan kebaikan, baik secara lisan, secara tenaga, atau dengan materi, orang itu senang, maka itu bagian daripada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu daripada ciri umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ija asau istaghfiru. Kalau dia melakukan sesuatu yang buruk, dia nggak sengaja melakukan itu, tahu-tahu terjadi, dia cepat-cepat mohon ampun. Kita ini punya hati, nggak selamanya hati kita itu apa ya? Apalagi kita orang biasa, nggak selamanya hati kita tuh enak gitu loh. Hati kita enak. Ada kalanya ada juga datang jengkel. Ibu pernah nggak jengkel sama suami? Nah, sering. Bapak pernah nggak kesel sama istri? Pernah nggak Pak? Kita jujur, kita berumah tangga, ada kalanya sama istri suka kesel. Begitu juga istri suka kesel sama suami, karena yang tahu kekurangan istri adalah suami, yang tahu kekurangan suami adalah istri. Maka ketika datang rasa jengkel kepada pasangan hidup, ada jengkel di hati, keluar kalimat yang nggak enak, nggak sengaja itu keluar dari lisan kita, maka cepet-cepetlah iringi astagfirullahaladzim, mah maafin bapak tadi, mah bapak nggak sengaja ngeluarin kalimat itu, bapak nggak sengaja, langsung minta maaf. Ibu jawab yang jujur Bu, kira-kira suaminya pernah minta maaf nggak? Oh nggak pernah. Jujur Bu ya, jujur Pak, kita itu nama suami istri, kita kan kalau mau tidur, kita tidur itu merupakan mati ya. Kalau nyawa kita nggak dikembalikan oleh Allah, itu kita meninggal dunia besok paginya. Maka ketika kita tidur sama pasangan hidup, jangan lupa sebelum kita doa, maafin bapak ya, maafin bapak, atau Pak maafin ibu, minta maaf, udah minta maaf. Kita nggak tahu, namanya orang berumah tangga, banyak hilaf, banyak salah, saling membuka pintu maaf ya. Karena orang yang paling tahu kekurangan kita adalah istri kita. Orang yang paling tahu kelebihan kita adalah suami kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang nggak baik dalam rumah tangga kita, terhadap istri, terhadap suami, cepat-cepatlah
mohon ampun, minta maaf. Jadi ciri umat Nabi Muhammad orang yang bagus akhlaknya. Yang ketiga yaitu wa ija'asa'u istaghfaru, kalau dia melakukan suatu keburukan yang dia tidak sengaja, maka cepat-cepat dia minta maaf, cepat-cepat dia mohon ampun. Subhanallah. Ini akhlak daripada ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pesan kita pada saat ini, bangsa kita sedang di mana-mana terjadi yang namanya demo, terjadi yang namanya di mana-mana supaya Indonesia perang saudara. Kita asli orang Indonesia, kelahiran orang Indonesia, ayo jaga kampung kita, jaga negeri kita ini Indonesia supaya aman, aman. Kita punya saudara yang non muslim, namanya ada kafir harbi, ada yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang non muslim yang hidup di lingkungan muslim. Ya, ini kita nih orang Pondok Cabe, mayoritas kan muslim tuh. Tapi ada salah satu tetangga kita yang non muslim. Nah, mereka nggak ganggu kita, mereka tidak marah kepada kita, mereka pun menjaga toleransi kepada kita, maka kita wajib untuk memuliakan mereka. Jangan disakiti, jangan dihina, jangan dikucilkan. Kalau kita menghina mereka orang non muslim yang ada di lingkungan kita, kita caci maki, kita rendahkan, apalagi kita katakan, Anda bukan muslim, Anda nanti masuk neraka. Kata Nabi, laisa minna, itu bukan bagian daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang non muslim, orang Islam itu yang pertama, muslim yang baik itu harus menjaga hubungan kepada non-muslim yang namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang non-muslim yang hidup berada di lingkungan orang muslim. Contohnya di Indonesia ada. Karena Indonesia ini mayoritas muslim. Nah, kalau kita menghormati mereka, nggak ganggu mereka, maka kita diakui sebagai umat Nabi. Tapi ketika kita ganggu mereka, kita hina mereka, kita kucilkan mereka, ini termasuk bukan bagian daripada umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak kepada orang non muslim. Yang kedua, kafir yang harus kita jaga, yang kita hormati, yaitu kafir harbi. Ini kafir harbi sekarang udah nggak ada. Dulu zaman Nabi ada. Kafir harbi itu orang non muslim yang ditawan ketika perang. Ya, Nabi kan perang tuh ada perang Badar, perang Hondak. Nah, orang kafir orang yang beda agamanya dengan Nabi itu ditawan, itu dikasih makan, dilindungi, ya dihormati, nggak disiksa, nggak disiksa, nggak ditaruh penjara yang menyakitkan, dikasih makan, dihormati. Itulah akhlak daripada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa menjaga akhlak dengan baik, kita bisa berbicara dengan baik kepada siapapun, kepada non-muslim, maka nanti orang non-muslim itu akan simpatik dengan Islam. Mereka kita nggak ajak untuk masuk Islam, tapi dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, dengan peduli yang baik, maka mereka dengan sendirinya, mereka pun akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi ciri yang daripada umat Nabi Muhammad SAW diantaranya yang mereka akan mendapatkan derajat seperti orang yang puasa Ramadan, mendapatkan derajat seperti orang yang ibadah sholat malam, yaitu apabila mereka melakukan kebaikan, mereka hatinya senang. Yang kedua, apabila mereka
gak sengaja melakukan keburukan, mereka cepat mohon ampun. Ini yang kedua, akhlak daripada umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, yaitu mereka saling menghormati kepada orang non-muslim. Ini daripada akhlak berbangsa bernegara yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mayoritas bisa berakhlak seperti itu, maka Indonesia tempat kita sujud, Indonesia tempat kita mengais rezeki, Indonesia tempat nanti kita dikebumikan ketika kita pulang ke rahmatullah, maka insya Allah Indonesia akan aman. Kalau Indonesia aman, maka kita ibadah gampang, mencari rezeki juga Allah kasih mudah, maka turunlah yang namanya barokah. Maka doa Nabiullah Ibrahim sebelum dia doa kepada Allah yang lain, pertama doanya Rabbij'al hada baladan amina. Ya Allah, jadikan negeriku Indonesia ini negeri yang aman. Baru yang kedua Nabiullah Ibrahim minta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan aku, anakku dan keturunan aku jangan sampai menyembah berhala. Artinya apa? Supaya mereka semuanya muslim. Yang ketiga baru Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang senantiasa sholat dan begitu juga keturunanku. Jadi doa yang pertama minta aman. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Indonesia ini Allah berikan keamanan. Mudah-mudahan orang-orang yang ingin menghancurkan Indonesia, yang ingin menjadikan Indonesia perang saudara, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan kesadaran, sehingga mereka cinta kepada negerinya, tempat di mana mereka ada di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Kita doakan negeri kita Indonesia tercinta, semoga dijaga oleh Allah, supaya jangan terjadi perang saudara, supaya Indonesia bersatu, supaya Indonesia aman. Al-Fatihatu khususan summa biladina Indonesia. Allahumma ij'al biladana aminan mutmainnan, biladan mubarakan minallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftalana abwabal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin atas segala kekurangan dan kehilapan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.